penafian atau kekurangan pada iman qada dan qadar, lemahnya iman qada dan qadar akan menyalahkan Tuhan. Tetapi kuatnya akan iman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada qada dan qadar, meyakini yang ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik, walaupun bagi kita adalah itu kita tidak menyukainya. Ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu yang berlaku kepada kamu, namun itu membawa kebaikan kepada kamu. Mustafa, Mustafa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Salah satu nikmat yang paling besar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba kalau ia diberi hikmah. Kalau ia diberi hikmah. Hikmah ini bahagian daripada rezeki yang Allah beri kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang rezeki hikmah. Katanya, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ingin diberitahukan segala kebaikan itu ada pada hikmah. Segala kemurnian dan kebahagiaan serta kesenangan dunia akhirat terletak kepada hikmah. Salah seorang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Luqman al-Hakim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Kami telah memberi kepada Luqman al-hikmah, maka hendaklah dia bersyukur. Karena hikmah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Arti hikmah ini ada pelbagai, di antaranya ilmu. Arti hikmah pemahaman. Oleh sebab itu doa yang Nabi berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhu al-hikmata. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas al-hikmah, yakni pemahaman. Kita mengharap dengan membaca kitab Al-Hikam, yaitu hikmah-hikmah, dengan harapan kita diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad salah seorang daripada yang mendapat hikmah. Dan hikmah ini yang ditulis oleh mereka para aulia, himpunan daripada sekian banyak makrifah dan ilmu yang ada pada mereka, dicuba untuk diletakkan dalam satu ayat, dua ayat, dengan sekian banyak ilmu yang ada pada mereka. Sehingga untuk memahami hikmah ini adalah perlu kajian, perlu tafakkur, perlu untuk memahami, karena berusaha untuk disimpulkan ilmu yang luas itu dengan satu ayat atau dua ayat daripada sekian banyak ilmu yang ada kepada ahli hikmah. Oleh sebab itu, kalau kita tengok kitab Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, hikam satu ayat itu diuraikan sampai sekian muka surat. Padahal hanya satu ayat saja, dua baris saja. Sebab hikmah itu himpunan daripada sekian banyak maklumat, lalu disimpulkan dengan satu ayat atau dua ayat. Oleh sebab itu memerlukan kepada uraian dan perincian. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad dalam hikmahnya ini mengatakan, Ar-ridha bil qadha yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah. Merasa ridha dengan ketentuan qadha daripada Allah
akan menghilangkan rasa kritik atau protes kepada Allah. Dan akan tersisa kepadanya, wa yabqa ma'ahu, akan tersisa kepada orang yang ridha dengan qadha, untuk dia mencari apa yang patut dicari, atau dia menghindarkan diri daripada apa yang patut ia hindarkan. Kata-kata hikmah ini berbicara tentang al-iman dengan qadha dan qadarnya Allah serta implikasi daripada iman kepada qadha dan qadar. Kita semua sedia maklum kalau beriman kepada qadha dan qadarnya Allah bahagian daripada rukun iman. Setelah beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qadha dan qadarnya Allah yang baik dan yang buruk. Berbicara tentang qadha dan qadar adalah berbicara tentang iman. Dan bila kita berbicara tentang iman, maka ia lebih dituntut keyakinan hati lebih daripada pemahaman akal. Karena akal ada limit pada akal untuk mengetahui segala sesuatu, sehingga akal tidak mampu untuk menelannya, melainkan kalau disikapi dengan hati baru ia akan memahaminya. Beriman kepada malaikat, akal tak dapat menyentuh, mengesan malaikat itu ada atau tidak ada. Macam mana akal nak buktikan malaikat itu ada? Macam mana akal nak buktikan wujudnya kitab-kitab yang terdahulu? Betul ke kitab-kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang ini? Beriman kepada para rasul, kita tak jumpa pun dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kesemua itu menuntut kepada kita iman dengan hati. Apa sebabnya? Karena iman itu artinya percaya dalam hati, hati dulu. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Percaya dalam hati dan dilakukan dengan amal perbuatan. Beriman kepada Allah. Tentunya beriman kepada Allah. Allah itu ada. Allah itu maha mencipta. Banyak perkara yang kita tidak dapat melihat dan kita mengesannya. Syurga, neraka, hari kiamat. Mana akal boleh mengesan ke semua itu? Akal tidak dapat mengesan. Tapi hati kita boleh percaya. Apa sebabnya? Disebabkan hati ini beriman kepada Allah. Apa yang datang daripada Allah adalah benar walaupun akal tidak dapat mengesannya. Dan saya beri mukaddimah seperti ini supaya kita memahami bahwasanya bila berbahas tentang qadha dan qadar lebih mengedepankan hati berbandingkan akal. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ar-ridha bil qadha, rasa senang, puas hati dengan ketentuan qadha dan qadarnya Allah. Qadha ini artinya pengetahuan Allah dengan ilmunya ke atas apa yang berlaku pada makhluknya. Adapun qadar adalah kejadian yang berlaku pada saat yang ditentukan di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui bumi akan dicipta. Saat berlakunya bumi dicipta, itu qadarnya Allah. Allah mengetahui akan berlaku wabak corona. Pengetahuan Allah sudah dulu. Berlakunya tahun 2019 atau 2020. Berlakunya itu dengan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qadha itu menyentuh tentang ilmunya Allah. Qadar itu berlakunya kejadian yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dua perkara ya, qadha dan qadar. Ar-ridha bil qadha, rasa senang hati, puas hati ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dalam hal ini qadha dan qadarnya Allah itu tidak semuanya bagi kita itu baik. Ada kalanya qadha dan qadar Allah menurut kita tidak baik. Seperti Allah menentukan berlakunya wabak
COVID, berlakunya banjir, berlakunya macam-macam musibah contohnya. Hal itu kita tidak suka. Tetapi ketentuan Allah, dengan ilmunya Allah, dengan qada qadarnya Allah, berkehendak untuk itu berlaku. Maka dalam hal ini, hamba dihadapkan dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah pada qada dan qadarnya, yang manusia itu terkadang tidak suka. Manusia tidak mahu berpisah dengan orang yang disayang, tapi ketentuan Allah untuk mengambil orang yang disayang. Apakah sikap seseorang kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, namun sesuatu itu sudah ditetapkan akan berlaku? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada qada dan qadarnya Allah, dia akan menyikapi dengan ridha. Inilah yang dimaksudkan di sini, ridha dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah akan menghapus, akan menghilangkan rasa tidak senang hati kepada Allah. Sebab dia puas hati. Sebab dia beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Bila berlaku sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak menyalahkan Allah. Bila berlaku sesuatu wabak ataupun penyakit ataupun musibah ataupun banjir, dia tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana dirinya ridha, senang hati, puas hati dengan ketentuan Allah walaupun ia tidak menyukainya. Berbeza dengan orang yang dia lemah pada iman akan qada dan qadarnya Allah. Bila berhadapan dengan musibah, dia akan mempertikai ketentuan tersebut, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan hantarkan COVID? Kenapa Tuhan izinkan berlakunya musibah, banjir, sehingga orang kelaparan, ada orang mati, ada orang berada di atas bumbung sekian jam, contohnya mungkin sekian hari. Penafian atau kekurangan pada iman qada dan qadar, lemahnya iman qada dan qadar akan menyalahkan Tuhan. Tetapi kuatnya akan iman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada qada dan qadar, meyakini yang ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik walaupun bagi kita adalah itu kita tidak menyukainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu yang berlaku kepada kamu, namun itu membawa kebaikan kepada kamu. Ayat ini turun bila masa diwajibkan fardu jihad. Ketika diwajibkan fardu jihad, kaum muslimin melihat ini yang dikorbankan nyawa yang sangat berharga berbandingkan segala-galanya. Jadi waktu itu kaum muslimin ketika difardukan jihad, mereka berfikir sejauh mana kita ini mampu nak mengorbankan yang amat berharga bagi kita, yaitu nyawa kita sendiri. Dan itu berat. Baginda sendiri mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berharap untuk berhadapan dengan musuh, yakni berperang. Jangan sekali-kali kamu berharap. Karena cabarannya bukan kecil, nyawanya. Awal-awal mungkin semangat-semangat, nampak depan medan perang musuh kuat macam itu, dia patah balik pula. Itu dosa besar. Al-firaru minaz zahaf, lari daripada peperangan satu dosa besar. La tatamannau liqa'al adu, kata Nabi. Jangan kamu menginginkan, berharap untuk berjumpa dengan musuh. Tapi kalau kamu sudah berhadapan, jangan lari. Ketika difardukan fardu jihad, kaum muslimin melihat ini satu perkara yang berat. Sukar nak mengorbankan nyawa. Allah bagi tahu, terkadang kamu tak suka kepada sesuatu, yaitu mengorbankan nyawa kamu sendiri, fahuwa khairul lakum. Itu membawa kebaikan bagi kamu. Fa'asa an tuhibbu syai'an, terkadang kamu suka kepada sesuatu. Apa? Keselamatan diri, tak berjihad, fahuwa syarrul lakum. Tapi itu membawa keburukan kepada kamu karena meninggalkan kefarduan dalam jihad untuk menegakkan kebenaran. Contoh mudahnya adalah seseorang kalau sakit disuruh minum obat atau dioperate atau diinjek ataupun dibuat sesuatu yang sukar atau masyakkah bagi seseorang, tapi itu membawa kesembuhan bagi dia. Orang itu tidak suka, tapi itu membawa kesembuhan.
Wahakadha sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala bila diterima dengan lapang dada, maka dia tidak akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kepada dia adalah dia mengambil langkah-langkah sebagai sebab untuk diambil, menghindarkan diri daripada sebab-sebab untuk tidak tergelincir kepada perkara yang memburukkan. Artinya apa? Orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia bukan terus berpangku tangan seperti itu, tidak berusaha. Apa sebabnya? Allah dah tentukan, apa saja yang Allah tentukan tak akan lari daripada saya. Rezeki Allah sudah tentukan. Saya bekerja, saya tak bekerja, rezeki tetap saya dapat. Apa sebabnya? Sebelum saya lahir, rezeki saya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang salah di dalam menyikapi iman kepada qada dan qadar dengan bergantung kepada apa yang dicatat tanpa dia mengambil langkah sebab yang diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bekerja kalau segalanya sudah ditentukan oleh Allah? Jawabannya adalah bekerja itu satu ibadah, bekerja itu mengambil sebab, namun apa yang dihasilkan daripada kerja itu bukan disebabkan oleh karena kerja, tapi kerja itu hanya sebab yang tidak menentukan apa-apa selain daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berubat tapi tidak sembuh? Berapa banyak orang buat operasi tapi akhirnya meninggal dunia? Berapa juga orang yang terkadang membiarkan penyakitnya lalu sembuh sendiri. Lalu mana? Bukankah dia sudah mengambil sebab untuk berubat? Mengambil sebab. Sembuh atau tidak? Ada yang tak sembuh. Kalau setiap sebab itu pasti mendatangkan akibat, kalau orang dikatakan kalau berubat pasti sembuh, banyak orang berubat tak sembuh. Bahkan meninggal dunia. Lalu bagaimana kita memahaminya, mengambil sebab dengan resiko daripada sebab tersebut? Kita berkeyakinan bahwa sebab itu adalah sebab yang diperintahkan untuk diambil tanpa meyakini ketergantungan kepada sebab akan mendatangkan hasil. Yang mendatangkan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Pernah dengar satu hadis Nabi Muhammad SAW, katanya kalau kiamat itu akan berlaku di hadapan, kemudian kamu masih memegang satu benih untuk ditanam, tanam benih itu. Orang berpikir tujuan menanam untuk petik buah. Lalu kalau kiamat akan berlaku di hadapan dan kita masih pegang benih untuk ditanam, bila nak petik buahnya? Sila-sila dengan benih-benihnya sekali akan binasa. Tapi Nabi suruh tanam. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena di dalam menanam tidak semestinya menunggu hasil buah, tetapi menanam itu bahagian daripada bekerja, berusaha yang diperintah oleh Allah untuk kita bekerja. Dapat hasil atau tidak, itu bukan kita yang menentukan daripada apa yang kita buat. Contoh yang paling mudah lagi ya. Kita di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Siti Maryam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ketika Siti Maryam berada dalam keadaan hamil dan ingin makan, katanya, "Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqid 'alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, pergilah kamu pergi ke pokok dan gerakkan pokok itu, pokok korma, maka akan jatuh buah korma. Kita pikir dengan logik, seorang perempuan sendiri hamil, nak kasih gerak pokok korma. Kita laki-laki pun nak pergi pokok korma, nak kasih gerak, tak bergerak pun juga. Secara logik, itu pokok tak akan bergerak. Tapi Siti Maryam pergi juga. Dan pegang kepada pokok tuh. Digerakkan juga. Langkah yang diambil oleh Siti Maryam tidak menggerakkan pokok tuh. Tapi karena itu usaha yang diperintah oleh Allah dan diambil, buah korma jatuh. Kalau nak dikatakan buah korma itu jatuh karena digerakkan, pokoknya tak bergerak. Tapi Siti Maryam pun pergi juga, walaupun dia yakin tak bergerak. Apa sebabnya? Allah yang suruh. Dan itu adalah sebab. Di sini kita ambil pengajaran, mengambil sebab bukan meletakkan ketergantungan pada sebab.
Orang yang meletakkan ketergantungan kepada sebab, dia akan rasa hampa kalau tak dapat apa yang diusahakan daripada sebab. Dia akan persoal, aku sudah berubat, kenapa tak sembuh? Aku sudah bekerja, kenapa tak berjaya? Aku sudah belajar, kenapa tak pandai berilmu, tak punya ilmu? Ini meletakkan ketergantungan pada sebab. Kalau ada satu orang dahulu, dia dua orang berbicara tentang qada dan qadar. Inilah katanya, kamu makan macam mana? Allah yang kasih. Iyalah, tapi kena berusaha lah. Katanya, ya betul, kena berusaha juga sebagai wasilah. Tetapi tetap yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Maka yang satu mengatakan kepada yang lain, jom, kita sekarang buktikan siapa sebetulnya yang betul. Kamu ke, yang menjamin rezeki adalah Allah walaupun kamu tak bekerja, atau saya yang meyakini rezeki dapat dengan bekerja. Ya, katanya silakan. Dia pergi balik rumah. Sampai ke rumah dia dapat buah apple. Dia pergi ke temannya di situ. Tengok aku dapat apple. Pasal aku punya kerja dan aku punya usaha untuk cari rezeki, aku dapat apple. Kata lelaki yang duduk itu, mana apple-nya? Kali ini, aku tak nampak. Dilemparkan apple-nya. Ketika dilemparkan, diambil, dimakan. Sampai habis. Sekarang siapa yang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang berusaha atau yang tidak? Dia yang duduk, dia dapat makan. Dia bukan nak salahkan dia bekerja. Untuk memberitahukan bahwa usaha dan sebab itu jangan diletakkan ketergantungan bagi kita yang mengambil sebab. Karena kalau kita mengambil sebab dan meletakkan ketergantungan kepada sebab, bila gagal, kita akan salahkan Tuhan. Faham tak? Nah, kalau ada seorang lagi, dia baru musafir, dia singgah ke satu negeri. Cari tempat yang dekat dengan masjid. Maka sehari-hari dia pergi ke masjid. Dia orang tua lah. Kemudian imam masjid ini dia nampak selalu orang ini dia i'tikaf rajin di masjid. Dihampiri oleh imam. Katanya, ya fulan, aku nampak kamu selalu di masjid. Kamu tak bekerja ke? Macam mana makan minumnya kamu? Dia kata, Allah menjamin segala-galanya. Allah menjamin segala-galanya. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Kata imam mengatakan, iyalah, tapi kena bekerja juga. Betul. Saya sudah cukup dengan apa yang saya ada. Macam mana kamu boleh dapat makan kalau kamu tak bekerja? Allah bagi, dia kata. Alhasil dikorek-korek macam mana. Si imam tak puas hati. Tapi bukan imam di sinilah. Last sekali orang tua itu bagi tahu, ya saya ada jiran. Jiran saya Yahudi. Setiap hari dihantarkan 2 keping roti untuk saya makan di rumah. Kata imam, baru sekarang, baru betul. Artinya kamu makan ada orang yang beri kepada kamu. Kata orang tua itu mengatakan, ya Allah imam, aku bagi tahu kepada engkau kalau Allah jamin rezeki aku, engkau dok komplain. Macam mana dapat? Kena bekerja, kena bagi tahu. Aku bagi tahu kepada engkau Yahudi bagi aku makan, engkau percaya dan lega. Takkan engkau percaya dengan jaminan Yahudi setelah aku bagi tahu jaminannya Allah ke atas rezeki kepada setiap hambanya? Menyesal aku solat di belakang engkau. Aku kena qadha semua solat aku bersolat di belakang engkau karena keyakinannya kepada makhluk lebih daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tom? Idan sebab adalah sebab, yang menentukan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dikaitkan oleh Imam Al-Haddad,
kalau kita sudah rasa puas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan komplain, namun pada masa sama kita tetap mengambil langkah. Apa yang patut diambil sebab diambil, apa yang patut dihindari dihindari, tetapi tetap ketergantungannya kepada Allah. Kita menghindar daripada kena penyakit Covid, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita semua. Sudah pakai masker, sudah pakai sanitizer, sudah ada social distancing, ya kan? Semua kita ambil dah. Kena juga. Kita dah mengelak, tapi kena juga. Berlaku atau tidak hal seperti itu? Ada orang duduk kat rumah, tak keluar kemana-mana, tak jumpa mana-mana, meninggal dunia, kena Covid katanya. Nak guna logik macam mana? Faham tak? Idzan dalam hal ini ambil sebab tanpa meletakkan ketergantungan kepada sebab, dan di sini diajarkan oleh Nabi SAW bila berlaku sesuatu di luar apa yang kita sudah rancang, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Allah dah tentukan apa yang dikehendaki pasti akan berlaku. Fadhal Habib.